Universitas Siber Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Chandra dari jurusan manajemen dengan program studi pengantar akuntan 1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siti Nursana. Bersama ini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester pengantar akuntansi 1 yang berupa tugas struktur yang akan dijelaskan mengenai jurnal umum, buku besar, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, serta kertas kerja. Baiklah, di sini ada beberapa soal yang sudah diberikan mengenai tugas struktur sebelumnya, yaitu mengenai perusahaan Lemin merupakan perusahaan baru 2 bulan yang bergerak di bidang jasa penerjemah yang didirikan oleh Mr. Lee. Perusahaan ini baru berdiri pada bulan Juli tahun 2023. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan September 2023. Transaksi pertama yaitu pada tanggal 1 September ada setoran modal awal sebesar 347.700.000. Di sini kita akan mencatat setoran awal dari Mr. Lee sebagai modal yang di sebelah kredit, dan uang tunai yang kita terima, perusahaan terima di debit berupa kas. Jadi jurnalnya itu kas di debit sebesar 347.700.000. Begitu juga dengan modal di kredit dengan nilai yang sama. Selanjutnya pada tanggal 1 September membayar uang sewa ruangan sebesar 15 juta. Di sini membayar uang sewa secara tunai, maka akan dikeluarkan kas di kredit, dan ada biaya sewa dibayar di muka sebesar 15 juta. Selanjutnya pada tanggal 5 September membeli perlengkapan kantor sebesar 10.500.000 secara kredit dari CV Prisma Agung. Jurnalnya yaitu sebagai berikut, yaitu untuk perlengkapan kantor kita debit sebesar 10.500.000, dan karena pembelian sekredit maka akan menimbulkan utang usaha senilai 10.500.000 juga. Selanjutnya pada tanggal 6 September membeli komputer secara tunai sebesar 26.500.000. Di sini komputer termasuk peralatan kantor yang akan bertambah di sebelah debit yaitu 26.500.000, dan kas pembelian secara tunai kas berkurang sebesar 26.500.000. Tanggal 6 September menerima jasa terjemah sebesar 25 juta yang akan dilunasi 5 hari kemudian. Di sini transaksi kita catat, pendapatan kita catat terlebih dahulu tetap di sebelah kredit karena pembayaran belum kita terima, maka terjadilah piutang usaha yang mana di debit piutang usahanya sebesar 25 juta dan pengakuan pendapatan usaha 25 juta di kredit. Selanjutnya pada tanggal 11 September ini sama dengan di atas, yaitu menerima jasa terjemah 30 juta yang akan dilunasi 7 hari kemudian. Kita debit piutangnya piutang usaha sebesar 30 juta dan pendapatan usaha di kredit 30 juta. Pada tanggal 11 September menerima pelunasan jasa terjemah pada tanggal 6 September. Di tanggal 6 September yaitu kita ada piutang atau yang masih kita belum terima yaitu 25 juta. Jadi jurnalnya piutang kita berkurang di kredit dan kas kita bertambah di debit sebesar 25 juta karena transaksi tanggal 6 September. Pada tanggal 15 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 20 juta. Pendapatan bertambah di kredit sebesar 20 juta, dan karena pendapatan berupa tunai maka kas kita bertambah sebesar 20 juta juga. Pada tanggal 18 September menerima pelunasan jasa terjemahan pada tanggal 11 September,
Ya, 11 September itu ada piutang 30 juta, maka piutangnya kita terima, kita kurangkan di kredit 30 juta, dan uang yang kita terima bertambah di kas sebesar 30 juta. Selanjutnya pada tanggal 19 September Mr. Lee mengambil 7.500.000 untuk keperluan pribadi. Ini berarti pengambilan oleh pemilik kita anggap kita prefer di debit 7.500.000 dan kas berkurang 7.500.000. Pada tanggal 20 September melunasi hutang kepada CV Prisma Agung untuk pembelian peralatan kantor, yaitu transaksi di tanggal 5 September kita ada hutang usaha sebesar 10.500.000 dan kita bayar lunas, maka hutang kita berkurang 10.500.000 dan kas kita karena kita bayar tunai kita berkurang 10.500.000. Dan selanjutnya 23 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 25 juta secara tunai. Ini akan atas transaksi yang tunai berarti pendapatan tetap di kredit bertambah 20 juta, pendapatan secara tunai kita langsung catat di kas 25 juta bertambah. Selanjutnya pada tanggal 12 September membayar tunai gaji karyawan sebesar 4 juta, yaitu ke kas berkurang sebesar 4 juta dan beban gaji di debit 4 juta. Dan selanjutnya tanggal 29 September membayar listrik dan air sebesar 2.850.000. Ini sama biayanya di debit, biaya listrik dan air, dan kita kredit di kas berkurang sebesar 2.850.000. Selanjutnya tanggal 30 September membayar biaya telepon sebesar 525.000. Di sini sama kita mendebitkan biaya telepon dan mengurangi kas sebesar 525.000. Dari jurnal yang kita lihat ini transaksinya di sisi debit dengan total 580.075.000 dan kredit juga sama 580.075.000 dengan jumlah yang sama, berarti transaksi sudah seimbang atau balance. Selanjutnya dari jurnal umum yang sudah kita buat kita pisahkan menjadi sesuai dengan akunnya, seperti kas, piutang usaha, pelaporan kantor. Kita pisahkan antara yang debit dan kredit. Seperti contohnya kas, kita ada transaksi debit sebesar dari tanggal 1 sebesar 347.700, tanggal 11 25 juta dan sampai tanggal 23 25 juta dengan total kas di sisi debit yaitu 447.700.000. Selanjutnya ada di sisi kredit kas ada pengurangan kas dengan total 66.875.000. Jadi kita kurangi selisihnya antara debit dan kredit, yaitu 447.700 dikurangi 66.875. Jadi dapatlah saldo kas itu lebih besar di debit, yaitu sebesar 388.825.000. Begitu juga dengan transaksi yang selanjutnya, kayak seperti piutang usaha, di debitnya berapa kita catat, sebelah kreditnya kita catat berapa. Di sini di sisi debit totalnya 55 juta, begitu juga di sisi kredit 50 juta. Jadi saldonya untuk piutang usaha ya 0, impas atau tidak ada. Untuk perlengkapan kantor ada transaksi 10.500.000 di sisi debit, pelatihan kantor 26.500.000, sewa dibayar muka di sisi debit 15 juta, dan utang usaha di sisi debit 10.500, di sisi kredit 10.500. Jadi balance, tidak ada saldo, buku besarnya 0. Modal ada di sisi kredit 347.700 dan prefer di sisi debit yaitu 7.500. Pendapat usaha ini adalah jumlah yang pendapatan yang diterima oleh PT Lemin sebesar 100 juta, yaitu selanjutnya beban gaji sebesar 4 juta di sisi debit, sama beban listrik juga di sisi debit 2.850.000 di sisi debit. Untuk selanjutnya beban telepon 525.000. Inilah buku besar yang ada transaksi selama bulan September.
setelah kita saldo dari buku besar, kita akan membuat neraca saldo, yaitu sisi yang mana antara akun debit dan akun kredit itu kita kategorikan sesuai dengan tempatnya. Sisi debit di sini, setelah kita saldo dari buku besar, terdapat kas kita berjumlah 380.825.000, dan selanjutnya perlengkapan kantor 10.500.000 sampai peralatan 26.500.000, yang dimakan 15 juta, privat 7.500.000, dan selanjutnya sampai ke bawah ke transaksi selanjutnya bisa sampai biaya telepon 55 juta dengan total yaitu 447.700.000. Dan kita lihat di sisi kredit itu sama, dengan total nilai dari modal Mr. Lee 347 sama pendapatan 100, dan nilainya total kredit 447. Di sini dengan balance berarti sudah benar dengan neraca saldonya. Selanjutnya ada transaksi penyesuaian yang terjadi pada tanggal 30 September 2023, yaitu pertama penyesuaian peralatan kantor terpakai 24 juta. Jadi peralatan kantor yang terpakai atau sudah terpakai dari yang sudah dibeli ada terpakai 24 juta. Jadi kita debit beban peralatan kantor sebesar 24 juta dan kredit peralatan kantor 24 juta. Selanjutnya ditetapkan penyusutan peralatan komputer sebesar 10%. Tadi kita lihat bahwa pembelian peralatan kantor berjumlah 26.500.000. 10 jutanya dianggap sebagai penyusutan, yaitu kita masukkan ke beban penyusutan peralatan kantor di sisi debit sebesar 2.650.000 dan di sisi kredit yaitu akumulasi penyusutan peralatan kantor. Selanjutnya membeli perlengkapan seharga 10.500.000 tapi catat sebesar 1.500.000. Yang mana kita pada sebelumnya itu kita sudah membeli perlengkapan 10.500.000, tetapi yang dicatat menjadi 9 juta. Selisih yang ada dari 10.500.000 ke 1.500.000 itu 9 juta, yang itu kita anggap sebagai beban perlengkapan kantor yang dicatat di debit, dan kita mengurangi perlengkapan kantor 9 juta. Jadi sisanya perlengkapan kantor ada 1.500.000. Selanjutnya ada beban telepon yang belum dibayar 500.000. Di sini berarti timbul hutang biaya telepon. Jadi di debitnya tetap biaya telepon kita debit sebesar 500.000 dan di kredit hutang biaya telepon sebesar 500.000. Dan kita lihat jumlah transaksi ayat jurnal penyesuaiannya, total di debit 36.150.000 dan di sisi kredit 36.150.000. Nah, di sini ayat jurnal penyesuaian sudah kita buat, dan selanjutnya kita lihat neraca saldo yang sudah disesuaikan. Neraca saldo yang sudah disesuaikan itu didapat dari neraca saldo sebelumnya dan digabungkan dengan neraca saldo dari ayat penyesuaian yang sudah kita sesuaikan. Yaitu kita dapat seperti ini. Ada beberapa transaksi yang berubah dari neraca saldo sebelumnya, yaitu perlengkapan kantor menjadi 1.500.000 dan peralatan kantor menjadi 2.500.000, dan terdapat akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 20.650.000 dan hutang telepon ada juga bertambah 500.000. Selanjutnya total antara neraca saldo penyesuaian di sisi debit yaitu 450.850.000 dan di sisi kredit yaitu 450.850.000. Di sini sudah balance antara debit dan kreditnya. Oke, selanjutnya kita lihat kertas kerja dari perusahaan Lemen selama periode September. Kertas kerja ini terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca disesuaikan. Ini adalah rangkuman dari neraca saldo yang sudah kita buat sebelumnya. Dan kita lihat sini di neraca saldo awalnya total di debit 447.700, di kredit 447.700, dan setelah kita penyesuaian terdapat akun-akun yang berubah, terdapat penambahan dan pengurangan.
sebesar ya di debit 36.150, di kredit 36.150. Jadi setelah disesuaikan antara neraca saldo sebelumnya dengan penyesuaian, terjadilah neraca saldo yang disesuaikan, yaitu dengan nilai total di debitnya 450.850.000 dan juga di sisi kredit 450.850.000. Ini neraca saldo ini disesuaikan ini didapat dengan menambah dan mengurangi dari neraca saldo awal terhadap transaksi penyesuaian yang terjadi. Selanjutnya kita bisa lihat juga di sini laba rugi yang didapat oleh perusahaan Melamin selama bulan September. Untuk laba rugi kita hanya memakai akun pendapatan dan biaya-biaya yang sudah terjadi, yaitu kita selama bulan September pendapatan perusahaan Lemon yaitu 100 juta dan ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Lemon yaitu 43.575.000. Jadi selisih 100 juta pendapatan dan biaya 43.525.000 itu ada selisih lebih, yaitu sebesar 56.475.000 yang kita akui sebagai laba perusahaan Lemon pada bulan September. Dan selanjutnya kita sesuaikan dengan neraca selanjutnya, yaitu neraca di sisi debit 407.325.000 dan di sisi kredit terdapat 350.850.000. Di sini terdapat selisih antara 407.325.000 ke 350.850.000, yaitu 56.475.000, yang mana itu adalah laba yang didapatkan sebelumnya di bulan September oleh perusahaan Lemon, yang akan dicatat sebagai penambahan modal untuk periode berikutnya. Sekian dari saya mengenai penjelasan ujian akhir semester program studi pengantar akuntansi 1. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.